Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Di dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Daud ditetapkan untuk menggantikan Saul sebagai Raja Israel. Ia sebagai Raja berusaha terus membangun kesatuan Israel. Dan dia berperan sebagai pemersatu dari 12 suku Israel waktu itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sedangkan dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana digambarkan Tuhan Yesus dituduh sebagai kerasukan Beelzebul. Ia mengusir dengan kuasa penghulu setan. Dan hal itu akhirnya Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana kerajaan rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Orang yang melawan dirinya sendiri, orang yang melawan saudara-saudaranya tentu tidak akan dilengkapi dengan kerendahan, kesatuan, kedamaian. Kalau hidup dibimbing oleh karunia Roh Kudus seperti yang diharapkan Tuhan Yesus, tentu hidupnya penuh berkat. Dan orang-orang digambarkan di dalam bacaan Injil hari ini adalah orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang paling besar yang tidak mungkin diampuni. Karena Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah bisikan Allah sendiri. Allah yang hadir dalam diri kita yang akan menyertai, yang menuntun kehidupan kita. Kalau kita melawan bisikan Allah, tentu kita akan jauh dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah gambaran dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan organisasi, dalam kehidupan berlingkungan, dalam bermasyarakat, bahkan berparoki. Kalau kita tidak saling mendukung, tidak ada semangat kesatuan, tentu semuanya akan tercerai-berai. Apakah yang menjadi dasar dari kesatuan itu mungkin terjadi? Tentu dalam kehidupan kita ini tidak ada yang sama. Ada yang rambutnya lurus, ada rambutnya keriting, ada yang keribu, ada yang glowing, ada yang tidak glowing, ada yang bengesan merah dan ada yang tidak bengesan merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya gelap seperti saya, ada yang giginya rapi, ada yang giginya amburadul seperti punya saya. Loh, nek guyu kan ketok lo welek toh. Semua tidak ada yang sama dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita bisa pelajari dari Santo Paulus? Apa yang kita bisa inspirasi dalam kehidupan kita berparoki yang ingin berpelindung pada Santo Paulus? Tidak ada yang di dalam ruangan gereja ini yang sama. Tidak ada hati yang sama dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidup dalam rumah tangga, hidup dalam lingkungan, hidup dalam paroki, dalam masyarakat kita, kalau kita tidak mendasari hidup kita dengan sikap kerendahan hati, artinya kalau orang rendah hati itu ya mengakui diri kelemahan kita, ya kita mengakui kelebihan kita. Ada yang kelebihan berat badan, ada yang kelebihan tinggi, akurat kelebihan tinggi tapi kurang tinggi. Kalau kita tidak menyadari dengan penuh kerendahan hati,
kita tidak akan pernah bisa bersatu, kita tidak akan bisa pernah kompak, kita tidak akan bisa mampu membangun paroki gereja Santo Paulus Nganjuk ini dan berkembang terus-menerus sampai tahun ke tahun, sampai akhir zaman. Kalau kita tidak memiliki sikap rendah hati, mengakui ya baik keterbatasan, apapun kelebihan kita, kelebihan orang lain, keterbatasan orang lain, yang ada adalah akhirnya gibah. Romone lho saiki mencekno mendino lunggun bertiga ceki, berempat ceki, mau kunjungan Romone saiki lho ben Senin sampai Rebo ki ra tau nang omah, dolan nang Madiun. Mencekno tenan. Makanya kunjungan ra tau. Kalau kita memikirkan banyak hal dan akhirnya kita hanya gibah gosip, ya memang sip, tetapi apakah bisa berbuah persatuan perkembangan gereja kita? Apakah akan berbuah kepercayaan satu sama lain? Tidak ada dalam kehidupan kita ini kalau kita tidak didasari dengan sikap kerendahan hati. Kita akan mempelajari ilmu baru, yaitu irrigation. Baru ndelok Romo yang baru muncul ngono. Enek Romo. Aja banter-banter. Ndak konangan nek nyanyine bagus. Pas latihan kur tiba-tiba mencungul di balik jendela tuh, ada Romo, aja banter-banter, nek konangan apike, engko ndak malam Paskah, malam Natal konkur. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak menyadari sikap kita dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menyadari bisikan-bisikan suara Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita ini bisa terbuai dalam sikap aku dan aku dan aku. Dan saat itulah kita akan semakin hari semakin digerogoti untuk tidak percaya satu sama lain, tidak mau mendukung satu sama lain, dan akhirnya kita akan bisa kembali seperti zaman dulu. Bukan lagi paroki, bisa turun jadi stasi, bisa turun jadi lingkungan. Kalau kita tidak didasari sikap rendah hati. Karena dengan sikap rendah hati menumbuhkan cinta, cinta menumbuhkan persatuan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari di Misa Triduum hari pertama ini kita menginspirasi hidup kita bersama Santo Paulus. Santo Paulus yang bertobat. Kita tahu Santo Paulus adalah orang yang sangat hebat, bagian dari kelompok Farisi yang sangat hebat karena dididik oleh Gamaliel, orang yang cerdas, orang yang punya pengaruh. Tetapi di saat di hadapan Allah, peristiwa Damsik, ia hanya percaya suara Tuhan. Ia dituntun untuk ke rumah Ananias, dan karena kerendahan hatian ia dituntun, dia disembuhkan. Dan karena kesembuhannya, ia rendah hati, dibimbing untuk menjadi pewarta rasul di tengah-tengah kehidupan. Dan sikap kerendahan hatiannya yang sangat luar biasa yang pernah kami diskusikan di ruang makan di meja sembari ceki itu, bahwa Santo Paulus mengatakan, tak eling-eling kata-katanya persisnya kebagaimana ya. Kok ndak kleru, nanti kleru langsung nganu kayak kleru Romo Joko itu ya, nanti seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, bahwa hidup bagi Kristus adalah keuntungan. Kebalik.
Semuanya sia-sia. Kristus adalah keberuntunganku. Hidup kematian itu Kematian untuk Kristus adalah keberuntungan. Mati untuk Kristus. Tapi kesuksesan yang lain-lain adalah sia-sia. Sikap kerendahan hatiannya yang sangat luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan. Mati untuk Kristus adalah kebahagiaan, keberuntungan. Tetapi sebuah kesuksesan yang lain adalah sia-sia. Artinya bahwa sikap kerendahan hatiannya karena ia mengarahkan diri kepada Kristus semata. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Kalau kita tidak memiliki sikap kerendahan hati, kita tidak memiliki akhirnya bertumbuh dalam cinta, persatuan kedamaian di paroki kita, Santo Paulus ini akan semakin lama semakin tergogoti, akan semakin menipis. Namun jikalau kita belajar dari Santo Paulus, kita belajar untuk rendah hati. Rendah hati diri kita, kemampuan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, dan akhirnya melompat kepada penghargaan kepada orang lain. Kita akan bahagia karena kita bersatu, penuh kasih, dan kerajaan Allah hadir tampil dalam kehidupan kita selalu. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.